Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferina Nur Anissa dengan NPM 22351034. Baik, di sini saya akan menjelaskan mungkin lebih baiknya tuh dari history of machine translation atau sejarah dari mesin penerjemah. Nah, jadi untuk sejarahnya itu ada 4 fase, di mana yang fase pertama itu dimulai dari 1950, yaitu RBMT atau Rule Based Machine Translation. Seperti bahasanya itu di mana aturannya itu masih linguistik atau masih sangat manual. Seperti contohnya itu menggunakan kamus. Nah, jadi kekurangannya itu di mana dapat diketahui bahwa RBMT ini memiliki banyak aturan manual. Sedangkan kelebihannya mungkin akan lebih akurat terhadap bahasa-bahasa tertentu. Contoh momen terpentingnya yaitu pada tahun 1966, yaitu LPSC Report, dan 1968 yaitu Sistran. Nah, selanjutnya yang kedua ada IBMT, yaitu Example Based Machine Translation. Nah, ini dimulai pada tahun 1980. Jadi example based machine translation ini di mana menerjemahkan kalimat baru menggunakan pola kalimat sebelumnya ataupun contoh pola kalimatnya. Jadi dapat kita ketahui nih untuk pola kalimat yang baru, maka dia akan sulit untuk menanganinya. Sedangkan kelebihannya itu mungkin lebih fleksibel terhadap domain tertentu. Selanjutnya yaitu SMT atau Statistical Machine Translation. Nah, Statistical Machine Translation ini di mana ada 3, yaitu word based, kemudian ada phrase based. Nah, word based ini berdasarkan kata, phrase based itu berdasarkan kalimat, dan yang terakhir yaitu syntax based, di mana berdasarkan struktur sintak kalimatnya. Nah, jadi untuk kelebihannya mungkin ini lebih fleksibel dibanding RBMT, namun kekurangannya itu sensitif terhadap kesalahan data. Contoh momen terpentingnya yaitu pada tahun 1990, IBM Models, dan 2007 yaitu Google Translation. Nah, jadi SMT ini dimulai dari tahun 1990. Nah, untuk models yang keempat yaitu Neural Machine Translation atau NMT. Nah, ini dimulai dari tahun 2015. Nah, Neural Machine Translation ini menggunakan neural networking untuk secara keseluruhan. Nah, untuk kelebihannya itu di mana ini dapat menerjemahkan kalimat yang panjang. Namun kekurangannya di mana NMT ini membutuhkan data dan juga komputasi yang besar. Jika tidak, maka akan menghasilkan halusinasi. Jadi untuk contoh dari teknologinya itu ada RNN, LSTM, dan deep learning lainnya. Untuk models mungkin ada Llama, ada Gemma, dan lain sebagainya. Dan untuk yang sering digunakan ada contohnya kayak Meta dan Ollama. Baik, selanjutnya yaitu untuk mesin translation ini ada 4 proses. Yang pertama yaitu pre-processing, yang kedua ada model training, yang ketiga ada decoding, dan terakhir post pre-processing. Baik, selanjutnya mengenai tantangan. Setelah saya membahas keempat macam mesin translation tadi, dapat diketahui mengenai tantangannya nih. Yang pertama di mana akan adanya ambiguitas bahasa. Mengapa? Karena di tiap kata memiliki banyak arti. Selanjutnya di mana pengungkapan atau idiom. Jadi pengungkapan atau idiom ini tidak dapat kita artikan secara harfiah. Dan yang terakhir yaitu akan adanya halusinasi. Karena di mana apabila bahasa ataupun data yang kita berikan tidak ada pada data yang disediakan, maka itu akan menghasilkan halusinasi. Selanjutnya potensi dari keempat mesin translation tadi. Jenis-jenis mesin translation tadi itu yang lebih berpotensi menurut saya itu NMT. Karena di mana NMT ini menyimpan banyak data dan juga memiliki komputasi yang besar. Ini jelas akan menampilkan lebih alamiah dan lebih akurat. Selain itu juga akan mendukung banyaknya bahasa asing pada data.
Dan yang terakhir, di mana akan mesin translation ini akan belajar dengan cepat dan juga dapat belajar dengan mandiri dengan cara kita melakukan fine tuning terhadap bahasa asing yang kemungkinan low research atau bahasa asingnya tuh memiliki data yang rendah. Baik, sekian yang saya ketahui, yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.